Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Lagi-lagi di sini saya akan membuat roti sobek keju nih, teman-teman. Kejunya melar, rotinya lembut banget, teman-teman. Tuh simple banget. Yuk kita masak bareng-bareng, teman-teman. Di sini saya siapkan 600 gram tepung terigu di dalam baskom. Kemudian saya tambahkan sejumput garam. Dan saya aduk-aduk sampai semua tercampur merata dan kemudian saya sisihkan. Kemudian di sini saya siapkan baskom lain. 300 ml susu cair, suam-suam kuku ya teman-teman, hangat saja, jangan terlalu panas. Dan kemudian saya tambahkan gula pasir 2 sendok makan. Untuk kemanisannya disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Di sini saya menggunakan 2 sendok makan aja dan 2 sendok makan minyak sayur. Kemudian saya tambahkan vernipan 1 sendok makan. Penuh seperti ini ya teman-teman, peres, jangan terlalu munjung. Dan kemudian saya aduk-aduk supaya semua tercampur merata dan gulanya larut. Caranya sangat mudah dan simpel banget, bahannya juga tidak ribet. Kemudian saya tambahkan 1 butir telur utuh dan kemudian saya aduk kembali sampai semua tercampur merata. Dan setelah tercampur merata, kemudian saya diamkan sebentar ya teman-teman untuk memastikan raginya aktif. Nah seperti ini gulanya sudah mulai larut. Kemudian saya diamkan dulu sebentar ya teman-teman. Dan setelah beberapa saat nih teman-teman sudah kelihatan raginya bergelembung, tandanya raginya aktif. Kemudian saya masukkan ke dalam tepung terigunya semuanya. Kemudian saya aduk-aduk sampai semua tercampur merata dan terbentuk menjadi adonan. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Kemudian ini saya uleni menggunakan tangan dan ini tangan saya sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Terus diuleni sampai terbentuk menjadi adonan dan tidak ada tepung yang kering ya teman-teman. Cukup diremas-remas saja sampai terbentuk menjadi adonan. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan margarin yang sudah dicairkan ya teman-teman. Tapi jangan sampai panas ya teman-teman margarinnya. Terus diuleni kembali sampai benar-benar menjadi adonan yang lembut, kalis, dan elastis dan tidak ada tepung yang kering. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Adonannya juga sangat lembut. Kelihatan kan teman-teman? Cuman ditekan balik aja. Tuh teman-teman, dan ini masih kasar. Kemudian ini akan saya istirahatkan kurang lebih selama 30 menit. Tentunya diusahakan dengan suhu ruang masing-masing. Kemudian ini saya tutup dengan plastik wrap. Saya istirahatkan selama 30 menit dan sampai mengembang 2 kali lipat. Dan ini setelah 30 menit adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Saya buka tutupnya. Kemudian saya kempeskan kembali untuk membuang udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah, kelihatan kan? Adonannya lembut banget. Kemudian saya letakkan di atas papan meja kerja saya.
Dan adonannya saya bagi menjadi beberapa bagian. Caranya sangat mudah dan simple banget. Ini cocok banget buat ide jualan ibu-ibu di rumah. Dan cocok banget jika ada acara-acara keluarga di rumah. Kita bisa membuat roti atau hidangan sendiri di rumah untuk keluarga ya teman-teman. Kemudian saya ambil satu adonan dan saya cubit-cubit seperti ini. Kemudian saya rounding. Nah, seperti ini. Caranya sangat mudah dan simple banget. Kelihatan adonannya lembut banget dan tidak lengket di tangan. Nih, seperti ini dan dilakukan sampai semua selesai. Ini dia hasilnya teman-teman, dapat 8 bulatan. Kemudian di papan meja kerja saya taburi dengan tepung terigu tipis-tipis. Dan saya ambil satu adonannya, kemudian ini saya gilas. Jangan terlalu tebal, juga jangan terlalu tipis ya teman-teman. Dan isiannya di sini saya siapkan keju mozzarella yang sudah diparut ya teman-teman. Nih seperti ini. Sekiranya sudah cukup, kemudian ini akan saya isi dengan keju mozzarella yang sudah diparut secukupnya saja ya teman-teman. Jika teman-teman mau diganti dengan selai strawberry atau selai coklat atau selai nanas boleh. Kemudian ini saya tutup dari ujungnya, kemudian dilipat-lipat seperti ini ya teman-teman supaya kejunya tidak keluar. Digulung sampai ke akhir. Kemudian di ujungnya dicubit-cubit supaya tidak terbuka. Kemudian saya guling-gulingkan seperti ini sedikit supaya lebih memanjang. Dan kemudian saya gabung jadi satu. Sehingga terbentuk lingkaran ya teman-teman. Nah seperti ini. Dirapikan, diratakan. Untuk bentuknya disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Nah seperti ini hasilnya cantik banget dan adonannya lembut banget teman-teman. Kemudian ini saya letakkan di loyang foil yang bulat seperti ini. Nih teman-teman hasilnya cantik banget seperti ini. Dan saya coba satu lagi. Saya pipihkan. Prosesnya juga sama. Caranya sangat mudah dan simple banget. Jangan terlalu tebal, juga jangan terlalu tipis ya teman-teman. Disesuaikan. Sama prosesnya, nanti ini akan saya isi dengan keju mozzarella yang sudah diparut ya teman-teman. Secukupnya saja. Kemudian saya lipat, saya tutup supaya kejunya tidak keluar. Kemudian di bagian ujung saya iris-iris tapi jangan sampai putus ya teman-teman. Nah seperti ini aja. Kemudian terus digulung sampai ke akhir. Nah hasilnya seperti ini teman-teman, cantik banget. Saya gulir-gulir sebentar supaya agak memanjang. Kemudian saya gabung jadi satu sampai terbentuk bulatan seperti ini teman-teman. Kalau yang tadi polos dan ini saya iris-iris ya teman-teman. Dan hasilnya cantik banget teman-teman. Kemudian saya letakkan di atas loyang foil seperti ini.
Kalau yang tadi polos dan ini saya kerat-kerat ya teman-teman, seperti ini. Dan ini saya istirahatkan sampai mengembang kembali. Dan lanjut saya ambil satu adonan lagi untuk membuat roti sobeknya. Jangan terlalu panjang dan jangan terlalu lebar ya teman-teman. Kemudian ini diisi lagi dengan keju mozzarella yang sudah diparut secukupnya saja. Nah, seperti ini. Kemudian saya tutup dan ditekan-tekan supaya kejunya tidak keluar. Digulung sampai akhir. Kemudian ujungnya dicubit-cubit supaya tidak terbuka. Nah, seperti ini teman-teman, hasilnya cantik banget. Dan dilakukan sampai semua selesai. Seperti ini teman-teman tuh, cantik banget. Kemudian di sini saya siapkan loyang yang sudah saya olesi dengan margarin tipis-tipis supaya nanti tidak lengket, dan adonannya saya letakkan seperti ini. Jadi ini memang sengaja saya membuat agak melengkung tengahnya ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, hasilnya cantik banget. Kemudian ini saya istirahatkan lagi kurang lebih 10 menit atau sampai mengembang kembali ya teman-teman adonannya. Dan setelah 10 menit ini dia teman-teman, adonannya sudah mengembang kembali. Kemudian saya buka plastiknya dan saya olesi dengan 1 butir kuning telur dan susu cair. Kemudian ditaburi dengan keju parmesan yang sudah diparut. Untuk pengolesan kuning telurnya mohon maaf ya teman-teman, videonya tidak tersave. Nah, seperti ini. Kemudian ini siap kita panggang ya teman-teman. Dan ini yang bulat. Nih teman-teman, kalau yang tadi mohon maaf ya teman-teman, videonya tidak tersave. Diolesi tipis-tipis sampai rata. Dan kemudian ini akan saya taburi dengan keju parmesan yang sudah diparut secukupnya saja ya teman-teman. Nih teman-teman, seperti ini. Dan kemudian siap kita panggang teman-teman. Dan seperti biasanya pemanggang saya sudah panas. Kemudian saya buka tutupnya. Dan saya panggang roti sobeknya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini saya masukkan satu persatu. Kemudian saya tutup. Nih teman-teman, hasilnya, dan kemudian saya tutup dan dipanggang sampai matang kurang lebih 20 menit dengan api kecil cenderung sedang ya teman-teman. Dan setelah 20 menit nih dia teman-teman, rotinya sudah matang tapi di atasnya masih kurang menguning. Kemudian saya angkat dan saya pindahkan ke dalam air fryer ya teman-teman untuk memanggang bagian atasnya. Kemudian saya masukkan yang bulat. Sudah mengembang kembali dan saya tutup dan dipanggang sampai matang ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, masih kurang menguning di atasnya dan saya panggang menggunakan air fryer ya teman-teman. Dan setelah dipanggang menggunakan air fryer, ini dia teman-teman hasilnya. Cantik banget. Dan kemudian selagi masih panas, ini saya olesi dengan margarin yang sudah dicairkan. Tipis-tipis aja supaya permukaan rotinya tidak kering dan mengkilap teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi kita bisa membuat roti sobek sendiri di rumah ya teman-teman. Kemudian yang bulat saya buka, ini sudah 20 menit juga nih, sudah matang dan di atasnya sudah menguning karena tutupnya sudah benar-benar panas, jadi ikut menguning ya teman-teman, tanpa memanggang lagi menggunakan air fryer. Dan saya olesi juga dengan margarin yang sudah dicairkan tipis-tipis aja seperti ini. Tuh teman-teman, walaupun menggunakan wajan,
permukaannya tetap menguning, tapi jangan menggunakan tutup kaca ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi yang bulat tidak menggunakan air fryer lagi karena di permukaannya sudah cukup menguning dengan sempurna seperti ini teman-teman nih. Saya coba nih teman-teman. Wow, lembut banget teman-teman tuh. Berserat dan kejunya meleleh teman-teman. Wow, teman-teman mantep pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kejunya teman-teman recommended banget. Teman-teman wajib coba pokoknya. Jadi kita bisa membuat roti sendiri di rumah untuk keluarga. Nah, ini dia teman-teman resep saya hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.